warahmatullahi wabarakatuh. Menjua-jua petandakan gelarku Adelia Fitri Anggita. Aku mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Ras Sastra Indonesia kelas reguler C Stambuk 2022. Jurusan Bahasa Ras Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Medan. Nari. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah turin-turin Kalakaro yang berjudul Si Berudayang. Dahulu kala, di daerah Tanah Karo, Sumatera Utara, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Masyarakat hidup makmur dan sejahtera. Makanan pokok mereka adalah buah dari kayu. Mereka belum mengenal tanaman padi seperti saat sekarang ini. Namun, pada suatu ketika, daerah tersebut mengalami kelaparan yang sangat dahsyat. Hal tersebut dikarenakan oleh kemarau yang panjang, sehingga tanaman yang akan berbuah menjadi layu. Penduduk di daerah Tanah Karo banyak mengalami kelaparan. Seorang anak yang bernama Berudayang menangis kelaparan di pangkuan ibunya. Berudayang adalah seorang anak yatim, dia hanya tinggal bersama ibunya. Berudayang menangis sambil berkata bahwa dia sedang lapar. Ibu, aku sangat lapar, Ibu. Ibu, aku lapar, isak si Berudayang di pangkuan ibunya. Sabar ya nak, mudah-mudahan kemarau ini akan berakhir dan kita bisa makan kembali seperti biasa, kata ibu si Beru. Si Beru tidak kuat menahan rasa laparnya, tubuhnya yang kurus dan lemah tidak mampu untuk bertahan hidup. Si Beru akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di pangkuan sang ibu. Sang ibu menyadari bahwa anaknya meninggal dunia karena kelaparan dan juga langsung terkejut serta berteriak histeris. Akhirnya, si Beru dikuburkan di pemakaman desa. Para warga saling membantu untuk mengurus pemakaman anak yatim itu. Sang ibu tidak kuasa menahan rasa sedih. Hari demi hari dilalui sang ibu dengan rasa kesedihan yang mendalam akibat ditinggalkan oleh orang yang dicintainya, yaitu putranya sendiri. Sang ibu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia pergi ke sebuah tempat di ujung desa untuk mengakhiri hidupnya. Di ujung desa ada sebuah sungai. Dengan tubuh yang lemas dan menahan rasa lapar, dia berjalan dengan gontai ke arah yang dituju. Dia meminta kepada Tuhan agar nyawanya segera diambil. Setelah sampai di jurang yang berhadapan dengan sungai, ibu si Beru melompat terjun ke sungai untuk mengakhiri hidupnya. Ajaibnya, tubuhnya berubah menjadi seekor ikan. Setelah sampai ke dasar sungai, para warga yang sedang bergelut melawan rasa lapar tidak ada yang tahu bahwasanya ibu si Beru menjelma menjadi seekor ikan. Suatu ketika, dua orang anak kecil yang kelaparan sedang mengais tanah untuk mencari makanan. Mereka berharap agar menemukan sesuatu yang dapat dimakan. Kelaparan yang sering mereka alami berbulan-bulan membuat mereka harus bertahan hidup dengan mengais tanah untuk menemukan makanan apa saja yang dapat mereka santap. Salah seorang anak akhirnya menemukan sebuah benda yang aneh. Ternyata benda tersebut adalah buah. Buah tersebut mirip dengan labu. Akhirnya mereka pulang dengan membawa buah berbentuk labu yang belum diketahui namanya. Kedua orang tua mereka ternyata juga tidak mengetahui nama buah tersebut. Penemuan buah yang belum diketahui namanya oleh warga tersebut menggemparkan wilayah Tanah Karo. Hingga berita penemuan buah tersebut akhirnya sampai ke telinga sang raja. Sang raja akhirnya datang ke rumah orang tua kedua anak tersebut untuk melihat buah yang baru saja ditemukan secara langsung. Namun, tidak lama kemudian muncullah suara gaib yang datang dari langit. Suara gaib dari langit menyatakan bahwa buah tersebut adalah penjelmaan seorang anak laki-laki yang bernama Berudayang. Anak laki-laki yang meninggal dunia karena kelaparan yang melanda negeri itu. Potong-potonglah buah itu menjadi beberapa bagian yang halus, lalu tanamlah bagian-bagian buah itu. Apabila potongan buah itu kalian rawat dengan baik, niscaya buah itu akan menjelma menjadi tanaman yang dapat kalian makan. Mudah-mudahan tanaman itu akan menghilangkan wabah kelaparan di negeri ini. Si Berudayang sangat merindukan ibunya. Untuk itu, pertemukanlah dia dengan ibunya yang telah menjelma menjadi seekor ikan di sungai, ujar suara gaib itu.
Sang raja akhirnya memerintahkan rakyatnya untuk menuruti suara gaib itu. Akhirnya, mereka memotong buah tersebut menjadi potongan yang halus. Mereka menanam potongan tersebut ke dalam tanah. Tidak lama kemudian, turunlah hujan dengan deras. Tanah yang kering berontang menjadi tanah yang basah dan subur. Hingga akhirnya, potongan buah yang ditanam dalam tanah tersebut tumbuh menjadi tanaman seperti rerumputan. Tanaman tersebut akhirnya tumbuh kembang. Setelah 2 bulan, tanaman itu berbunga dan berbuah. Buahnya seperti berbulir dalam tiap tangkainya. Setelah genap 3 bulan, tanaman yang awalnya berwarna hijau tersebut telah menjadi kuning dan akhirnya siap dipanen. Penduduk Tanah Karo dan sang raja bersuka cita untuk memanen tanaman tersebut. Mereka seakan tidak percaya bahwa buah ajaib yang baru saja ditemukan oleh 2 orang anak itu berubah menjadi tanaman yang bisa dimakan. Buah yang dipotong menjadi bagian-bagian yang halus lalu ditanam, dan setelah beberapa bulan dapat diambil hasilnya untuk dimakan. Akhirnya penduduk Tanah Karo menjadikan tanaman yang disebut berudayang tersebut dijadikan sebagai makanan pokok mereka. Demikianlah cerita rakyat dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Mereka menyebut tanaman padi dengan berudayang, yaitu makanan pokok masyarakat yang mendiami daerah tersebut. Pesan moral yang kita ambil dari cerita rakyat ini adalah pentingnya gotong royong dalam memecahkan suatu masalah. Karena dengan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat seperti cerita tersebut, mereka akhirnya terbebas dari bencana kelaparan. Semoga cerita ini bermanfaat. Saya Adelia Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ersentabi aku Adit Lid Ibas. Pangeran aku Sisala. Bujur ras mejua jua kita kerina.